Iya, jadi ada kawan-kawan pelaku usaha pariwisata itu yang hari ini sangat kreatif, di mana mereka tahu Wonosobo ini kan kelemahannya jalannya rusak, aksesibilitasnya kurang bagus. Tapi justru kelemahan itu dijadikan sebagai kekuatan atau peluang. Dengan cara apa? Dengan banyaknya destinasi wisata Wonosobo yang tersebar di 5 Dieng baru itu. Sekarang mereka menggunakan alat transportasi yang memang sesuai medan, yaitu menggunakan jeep. Nah sekarang sedang marak. Banyak sekali sudah ada kayak ojek itu ada pangkalan ini ada 10 jeep, pangkalan ini, pangkalan ini, pangkalan. Nah itu juga harganya relatif terjangkau mulai dari 300.000 sampai 1 juta. Itu sudah all out. Itu artinya sudah dengan tiketnya, dengan bensin, dengan macam-macamnya. Ya, kenapa mahal dan murah? Ya tergantung jarak dan waktu. Karena kalau 1 juta itu ya hampir 1 hari itu keliling nggak henti dari pagi sampai maghrib itu. Dan beberapa objek destinasi yang dikunjungi. Nah, tentunya keberadaan alat transportasi seperti ini kan menambah aksesibilitas. Dari orang yang tadinya tidak bisa sampai menjadi sampai, yang tidak mungkin dicapai dengan kendaraan halus, kendaraan bagus misalkan Innova atau Avanza rata-rata ya kendaraan 1 juta umat gitu, Avanza gitu nggak mungkin ke sana bisa. Ataupun kalau bisa, cuma tingkat resikonya tinggi, nanjak nanti nggak kuat atau selip kalau pas hujan dan sebagainya. Nah. Inilah yang akan menjadikan lama tinggal. Karena orang sekarang banyak yang menyatakan, atau wisatawan banyak menyatakan bahwa, wah ternyata tidak hanya Dieng, bahkan lebih indah di bawah. Kalau selama ini, Dieng itu indahnya kan pada saat pagi buta. Ketika datang gelap, lalu melihat sunrise, kemudian ada negeri di atas awan. Nah, habis itu matahari naik terus cerah, lihatnya ini pertaniannya saja udah gundul, sudah nggak ada tanaman, udah nggak indah lagi gitu, udah panas gitu. Lalu paling ada candi, ada kawah, ada telaga warna dan sebagainya. Setelah ini apalagi bingung pulang. Makanya banyak sekali wisatawan waktu dulu nginapnya di Jogja. Lalu satu trip. Jadi kita hanya trip nih. Tripnya itu Borobudur, Dieng, terus pulang lagi ke Jogja begitu. Nah, sekarang mereka tahu kalau ke Dieng, kalau ke Wonosobo itu kalau enggak 3 hari enggak lengkap. Maka target length of stay di dalam RPJM di tahun 2026 nanti itu 3 hari, Pak. 3 hari. Yang hari ini kan baru 1,45 kan 2022. Semoga 2023 ini bisa 1,5 atau 6. Meningkat lah ya Pak. Meningkat gitu. Dengan tambahnya destinasi, apalagi juga didukung amenitas kita yang luar biasa. Yang kalau mau ada yang bintang 4 ada, kota kecil loh ada bintang 4, bintang 3 luar biasa banyak, baik di kota maupun ini, bahkan ini yang sedang mau muncul itu Horizon, kemudian juga homestay. Lah ini luar biasa jumlahnya maupun tempatnya, hampir di sepanjang jalur Dieng Wonosobo baik lewat Sirangkel maupun lewat jalur utama Garung ya, itu banyak sekali homestay. Yang tidak kalah penting supaya mereka berlama tinggal dan menyesuaikan koceknya pun hanya sebidang tanah 2 kali 2 meter pun dijual laku untuk tempat tenda. Jadi orang-orang yang backpackeran itu bawa tenda itu hanya 15.000 itu udah sehari semalam itu nginep. Tapi kalau tidak bawa tenda juga disediakan tenda itu ada 150.000, 200 tergantung luasan dan fasilitas. Ada yang glamour camping. Ada juga ya. Jadi dari luar kelihatan tenda, tapi masuk serasa hotel. Ada. Tapi harganya juga yang lumayan
lumayan. Gitu. Jadi buka jendela, ya mirip di hotel. Ini amenitas yang sekarang terus bermunculan dan tentunya promosi kita juga tidak hanya Dieng, tetapi ada beberapa trip-trip yang kita buat. Kalau trip sehari itu kemana saja, 2 hari 1 malam mana saja, 3 hari 2 malam mana saja, dan seterusnya. Itu tidak hanya alam, budaya kita punya seni loh, seni yang sudah masuk di warisan budaya tak benda. Ada bundengan, ada tari topeng lengger, ada wayang otokobrol, tari daeng, hak-hakan, udah banyak itu. Udah banyak ya Pak ya? Banyak yang ada Ini bisa 7. dijadikan destinasi wisata juga. Itu menjadi sebuah bagian dari atraksi destinasi. Atraksi destinasi itu adalah sebuah aktivitas yang melekat di dalam sebuah destinasi, yang nyambung, yang dikaitkan dengan kekuatan dari setiap destinasinya apa. Tentunya karena Wonosobo itu lebih kuat dari sisi budaya, ya seni masuk, unsur seni. Maka kayak ruatan rambut gimbal misalkan, itu kan dengan Serayu itu nyambung, dengan Dieng nyambung karena konon dipercaya orang yang rambutnya gimbal itu adalah titisan dari Kiai Kolodete. Nah kalau bicara Kiai Kolodete nanti panjang lagi nih ceritanya. Next. Tersebutlah 3 tokoh pengelana, Kiai Karim, Kiai Kolodete, Kiai Walik kan gitu kan. Iya. Oke Pak Agus, ini yang ujungnya tentang duta wisata Pak. Ini Iya. kan juga katanya mau ada pemilihan juga ya. Iya. Dan ini juga pastinya akan apa ya, ini menarik animo masyarakat juga Pak. Nah ini pesan-pesan nih Pak Agus untuk duta wisata yang bahkan ini sudah 15 mas yang udah terpilih nih Pak. Iya udah 30 ya. Udah 30. Udah. Iya sampai hari ini alhamdulillah oleh panitia. Jadi saya tuh nggak pernah intervensi di panitianya, itu dari teman-teman adik-adik Pambos. Iya Pak. Pambos itu paguyuban Mas Mbak Wonosobo, disingkat Pambos. Yang nggak tahu nanti dikira merek sirup Pambos. Nah teman-teman atau adik-adik Pambos inilah yang memandekani. Saya hanya bisa nganggarkan. Nah kurang golek duit-duit melalui proposal. Tapi udah berusaha banget sih, ini udah bagus banget ya Pak Agus ya. Wah luar biasa, nanti ada tikemnya. Iya. 2 malam kan, salah satu kegiatannya itu di kawasan Sindoro Sumbing juga, pengembangan Dieng baru Dieng baru kedua di Ini Bedaka. salah satu apa ya untuk destinasi wisata juga nih ya Pak ya. Iya, di sana ada telaganya, ada kebun tehnya, ada homestay-nya, dan ini kerjasama dengan pelaku homestay di sana. Dan salah satu tugas dari para calon Mbak Mas itu adalah harus mampu menggait wisatawan untuk bisa tidur di sana. Jadi dia harus mendapatkan apa ya, momongan ya bahasanya itu. Momongan itu ya pelanggan lah ibaratnya untuk meramaikan kawasan sana ini. Jadi ada pesan terselubung di dalam setiap kegiatan ini, ada promosinya. Lalu untuk apa kita sampai harus membentuk Mbak Mas Wonosobo? Karena Mbak Mas Wonosobo ini bukan sebatas kayak Acang-acangan gitu ya. ajang-ajangan atau untuk membuat semacam patung dua pala penjaga pendopo kanan kiri 2 orang gitu kan. Iya. Jadi kanannya Mbak Mas. Tertentu ya Pak Agus ya. Jadi kayak diem aja ketika ada acara, ada kayak patung Digunakan, gitu. ya kan? Namanya juga duta. Iya. Duta itu kan wakil. Iya, betul. Ya kalau sudah menjadi wakil, yang pertama dia harus tepahan betul tentang wisata. Nah, duta wisata. Jadi harus menguasai tentang seluk-beluk pariwisata, ekonomi kreatif, budaya. Itu harus melekat. Jadi sudah ngelotok di luar kepala sampai lupa. Iya, jangan sampai lupa ada tempat wisata yang bagus juga ya Pak Agus ya. Jadi ketika mereka sudah ngelotok, ketika mereka nanti ketemu dengan ini. Karena pada saat ajang apapun, ini yang akan menjadi jubir. Juru bicara untuk ini loh Wonosobo, ini loh pariwisata kita, ini loh tadi ekraf budaya dan lain-lainnya. Nah, tentunya juga tidak semuanya nanti akan menjadi Mbak Mas Wonosobo, meskipun di dalam Mbak Wonosobo itu nanti ada beberapa kategori.
ada kategori favorit, lalu ada mbak bidang apa, mas bidang apa, gitu ada bidang-bidang. Nah, lalu supaya apa? Supaya mereka itu kompak, tidak hanya yang dipilih cuma 2 orang. Karena esensinya bukan memilihnya, tetapi adalah bagaimana mendapatkan 15 pasang. 15 pasang itu dari puluhan loh. Kalau tidak salah ini 65 karena kemarin. Artinya dari orang baik, terbaik dari orang-orang baik. Kan eman-eman kalau cuma diambil 2. Maka yang lain itu diperankan nanti di bidang-bidang apa, dan tentunya setelah mereka jadi, mereka itu wajib membuat program kerja. Di setahun mau ngapain? Nanti bersama dengan dinas itu kami fasilitasi. Kalau butuh kendaraan, kami ada kendaraan kantor. Kalau cuma mau ke destinasi mana gitu, kita Ada yang fasilitasi. perlu dimajukan itu ya bagus ya, kan ada juga Ya. yang terlupakan kan. Makanya tadi 5 Dieng Baru itu kan di dalamnya banyak sekali destinasi yang belum terkenal, belum terungkap. Udah terkenal tapi apa namanya ini tidak bisa naik lagi. Ya, Ya. terutama habis pandemi Ya. kemarin itu kan hampir luluh lantah ibaratnya Iya, iya. itu. Ini tugasnya berat nih, Untuk kayaknya untuk nih. memulai itu tidak semuanya, karena untuk memulai kayak misalkan sini ada pasar Projo ini loh, Buritan, Desa Mudal itu kan ada pasar pring itu dulu. Hari ini kondisinya memprihatinkan. Ya karena semua terbuat dari bambu, Pak. Dari bambu suruh berhenti 2 tahun. Dengan posisi hujan Wonosobo seperti ini dan tidak ada input yang masuk, jadi rusak. Ketika itu rusak, lo mau memainteninnya aja, biayanya itu loh luar biasa. Ini salah satu Projo Buritan. Padahal dulu waktu eksis tahun 2019 itu tiap minggu, waduh, sesek. Itu jual beli itu ya Pak. Makanan tradisional, konsepnya seni budaya. Jadi kuliner tradisional. Sekarang belum bisa bangkit lagi. Lah ini karena kan habis pandemi itu infrastrukturnya, Pak. Nah, padahal infrastruktur bambu itu kan mahal, Pak. Nah, itu contohnya seperti itu. Termakan hujan dan panas. Iya. 2 tahun loh. 2 tahun ya. Pandemi itu kan kita sentik-sentik itu 2 tahun loh. 2020 sampai 21. 22 ini aja mulai waktu itu kan kita baru terasa, oh ternyata sudah bebas atau boleh gitu kan. Itu kan lebaran, Pak. Saya awal Januari, Februari, Maret itu belum merencanakan event. Maka di dalam waktu itu kita melihat, oh ternyata sudah boleh pergi, boleh ada nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Baru kita bikin rancang event-event sebagai salah satu upaya selain medsos tadi yang kan kita tadi bicara upaya kita ya, karena ini kepotong-potong ini. Yang kedua memperbanyak event. Dengan event itu akan mendatangkan orang ke Wonosobo. Tentu event itu punya minat-minat khusus macam-macam. Sport tourism, maka yang datang orang-orang yang suka sport. Sport tourismnya apa? Lari, nyepeda, bisa bisa renang. Kalau renang, kita kan punya gelanggang renang, itu kelasnya udah nasional tuh, ya kan? Misalnya ada lomba gelanggang renang nasional, pesertanya dari Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa gitu. Yang datang kan tidak hanya atletnya, apalagi kalau atletnya kelasnya masih anak-anak, itu bapaknya, ibunya, pembantunya semua ikut semua. Dan mereka tidak mungkin hanya akan datang melihat renang. Habis renang selesai, entah menang entah kalah, tetap gitu ya. ada kunjungan gitu. Jadi event-event, dan saya sudah merancang event tahun ini dengan kalender event mulai Februari kemarin sudah kita tampilkan di IG di Sparbud Wonosobo. Itu. Ya oke, Sobat Ista, jangan kemana-mana, kita jedaikan dulu. Tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo. Satu season lagi ya Pak, atau gimana? Bahas apa lagi nih Pak? Mau yang belum bilang? Di yang baru udah? Atau Sudah. Sudah. Duta wisata sudah. Apalagi Yang terdekat mungkin tidak terdekat festival mudik. festival musik. Mudik. Iya. Iya. Terus di
Nah, kita gawe festival mudik. Event-event ini ya Pak ya. Event-event yang akan datang ya Pak. Saya bicara per bulan. Gitu. Per bulan. Ya, nanti sing gede-gede aja lah ya. Saya gede aja saya ini. Jadi kan pas bicara event kan, nah kita pertajam eventnya. Jangan lupa untuk hadir di Wonosobo. Mungkin kenapa harus ke Wonosobo juga mungkin Pak? Kenapa harus ke Wonosobo? Gitu? Saya harus berwisata ke Wonosobo itu kenapa? Oh ya. 98.8 Citra FM, Wonosobo banget Sobat Citra masih bersama Lady di sana dan kita juga masih bersama Pak Agus ya. Kita mau ngobrolnya menarik sekali nih Pak Agus ya. Banyak sekali yang kita dapatkan dari Pak Agus yang tadinya nggak tahu jadi tahu ya kan. Ternyata banyak sekali potensi Wonosobo ya Pak ya. Nggak cuman tadi sebutkan Dieng aja, tapi ternyata ada 5 Dieng baru. Kemudian juga nggak cuman Karika dan TPK aja, tapi juga masih banyak lagi budaya dan kemudian juga yang lainnya ya Pak ya. Iya, oke. Pak Agus nih untuk event-event yang mungkin juga akan menarik para wisatawan nih untuk datang ke Wonosobo, kira-kira yang akan datang ataupun yang deket-deket itu apa nih Pak Agus? Iya, yang paling deket itu event yang besar ya, itu adalah Festival Mudik. Festival Mudik. Ya. Tinggal berapa hari lagi? Nanti mulai hari raya kedua, Hari raya kedua tuh udah mulai ya? ya hari Minggu. Prediksi saya Lebaran itu kan Sabtu. Prediksi. Ya. Maka kalau saya nyebut Minggu itu hari raya kedua. Jadi hari raya kedua itu dimulai dengan Balon Culture Festival Kembaran. Di Kembaran. Oke. Nah, nanti disambung lagi berikutnya. Nanti di brosurnya ada ya. Artinya selama hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi 7 hari full dengan Balon Culture Festival di tiap-tiap desa yang ada. Yaitu ada di Kembaran, Karangluhur, kemudian Kertek, Wringenanom atau Binangun, kemudian Sambek, kemudian ada di Gondang Watumalang. Nah, dari itu tutupannya nanti di hari Minggu tanggal 30 April di alun-alun Wonosobo. Wah, keren banget nih Bang. Dan Rapi banget Pak Agus. itu saya kemas tidak hanya balon, saya kemas dengan festival kuliner tradisional. Ada festival kopinya karena itu potensi kita. Ada teh Tambi, ada kopi Wonosobo, ada mulai dari Bismo, Sindoro, Sumbing. Itu kopi-kopi kota kita, ya kan? Berarti Wonosobo ada kopi juga yang bisa dinaikkan ya Pak Agus ya? Iya, karena kopi kita tuh sudah terkenal sejak zaman Belanda loh, terutama Selukatan. Itu sering dibawa ke kerajaan Belanda. Nah, nanti kita tampilkan juga makanan, karena kenapa harus jadul? Yang datang itu kan wisatawannya itu orang-orang pemudik, orang-orang lama, orang-orang Wonosobo waktu kecilnya di sini, tuanya merantau, sukses di tempat-tempat lain di luar kota. Terus mudik ya? Mudik kan. Nah, mereka itu kan pengen mengulang ya, nostalgia zaman kecil dulu. Nanti makanya kita hadirkan kayak misalkan Sagon. Nah, Sagon atau mungkin ini apa tuh yang cenil, jenang, cenil, lupis dan sebagainya gitu. Ya makanan-makanan yang di kota mereka nggak ada. Nah disitulah mereka akan kangen masa lampau dan makanya festival mudik ada hiburan balon udaranya karena itu juga tradisi masyarakat saat Lebaran. Lalu kenapa kok harus kita festivalkan? Karena gini, kalau tidak balon ini tidak boleh terbang liar. Karena itu sekarang sudah ada larangan terbang liar kan mengganggu penerbangan pesawat. Dan ada undang-undangnya juga ya? Ada, dan ada denda maupun pidananya. Maka ketika mereka itu tetap bisa menyalurkan hobi, bisa melestarikan budayanya, pemerintah memberikan ruang. Ruangnya apa? Ini loh, silakan kalau mau membuat balon, aturannya begini. 1 harus ditambatkan, tambatannya minimal harus 3 tali, jenis talinya harus ini. Kemudian tidak boleh ada besi yang berbau-bau besi di dalam balon itu untuk penguatnya.
bolehnya pakai string misalnya. Dan sebagainya, itu ada aturannya, ketinggiannya dan sebagainya. Sehingga mereka tidak menerbangkan secara liar. Nah, saya tidak akan panjang lebar lah. Saya kira para pemirsa maupun pendengar Radio Citra ataupun ini yang suka melihat YouTube-nya Citra FM, Anda bisa googling, cari di Google itu balon Wonosobo atau balon udara Wonosobo. Bagaimana gambarannya nanti, atau Java Balloon Attraction Wonosobo. Itu luar biasa. Nanti kalau Anda penasaran setelah lihat di YouTube itu, silakan datang, silakan berlibur. Meskipun bukan pemudik, tetapi boleh kok berlibur hari raya. Wonosobo ya, lihat Dan balon ya. mulai kapan? Mulai Minggu tanggal 23 April. Ya. Nanti kalau salah maaf ya, 23 kalau tidak salah nih. Sampai kapan? Sampai hari Minggu berikutnya, 1 minggu. Tanggal 30. Full balon udara. Dan balonnya enggak kecil. Kalau balon kecil namanya balonku ada 5. Meletus balon hijau der, ya kan? Ini balonnya 7 meter. Bahkan panjangnya. itu pembuatannya aja sampai ratusan ribu sampai jutaan ya Pak ya. Jutaan, kalau ratusan enggak boleh. Jutaan bikinnya gitu. Dan Bikinnya. mereka tuh bikinnya itu saat gini nih. Daripada gini kelangut gitu Ya, kan puasa, nanti ya kan? puasa-puasa kan malah daripada gibah. Daripada kita. Daripada juga usil nanti perutnya lapar. Banyak ini anak-anak pemuda itu kan rawan itu. Rawan muka maksudnya. Rawan. Geng motor. Iya, ya kan? lawan yang negatif-negatif. Nah, dia nyalurkan kreativitasnya itu membuat balon udara. Ayo datang. Pokoknya daripada penasaran, silakan datang ke Wonosobo Lebaran ini dalam Festival Mudik 2023. Iya, dan jadwalnya bisa dilihat di Instagram di Sparbud. Di Sparbud itu ada jadwal-jadwalnya, mau di desa mana sudah ada tanggal-tanggalnya. Aku lupa untuk ngecek itu. Ya, nanti biar penasaran aja ya Pak ya. Biar penasaran Langsung ya. Langsung aja cek Instagram. Instagram di Sparbud Wonosobo. Buka. Jangan lupa follow ya. Iya. Oke Pak Agus, kenapa nih nanti wisatawan tuh harus ke Wonosobo nih, yang belum tahu Wonosobo, kenapa di Wonosobo tuh ada apa sih gitu? Iya. Karena ada satu yang spesial di Wonosobo. Kalau orang sekarang itu wisatanya itu sukanya itu pasti suka ngadem. Kalau di Adem hatinya, adem pikirannya. enggak. Ini Adem udaranya fisik, juga fisik. ya, adem Coba. udaranya juga. Kalau di Semarang ngademnya kemana? Mall. Oh iya sih. Di mall ngadem karena AC semua. Ya kan? Nah, Wonosobo itu dia butuh AC. Masih alami ya Pak. Alami kita itu ini aja nih suhunya berapa nih? Kurang lebih Ini mungkin dingin loh, ini loh. 20-an ya. Iya. 20. Nah, 10 derajat. maka tempat kayak gini sejuk, nyaman, pemandangannya alam. Bahkan kita bisa nyebut Eropanya Indonesia itu ya Wonosobo. Bahkan tadi balon pun kita juga Kapadokia, Van Javanya kita. Jadi lalu potensinya Wonosobo itu semuanya ada. Kuliner. Di sini itu karena dingin tadi. Maunya tuh makan dan makan. Tuh. Kemudian relatif masih murah. Masih murah ya. Jadi masih dalam Terjangkau kocek. banget, Nah, ya. koceknya terjangkau. Gampang ini 5.000 sudah kenyang. 2000 udah kenyang loh Pak. Nasi megono ya kan? Nasi megono kan Iya bagus kan? di desa itu. Udah dapat tempe kemul Iya. itu. Artinya tagline kita, yuk wisata di Wonosobo aja. Itu karena betul-betul kita memberikan satu suguhan baik alamnya, baik suasananya, baik potensinya dan amenitasnya. Anda yang Pak saya nggak punya uang untuk nginap, sudahlah bawa tikar saja. Itu tenda-tenda siap melayani anak-anak muda terutama ya. Dan yang pengen naik gunung ada. Naik gunung Gunung ada. Sidodon ya. Enggak dari mulai yang kecil. Gunung Kembang ya. Gunung Cilek. Gunung Cilek. Oh Nah, iya. Gunung iya. Cilek. Latihan dulu kan Gunung Latihan Cilek, dulu ya. lu Gunung Cilek. Sunrise di Sikunir. Itu latihan dulu tuh 20 menit. Nah, kakaknya itu nanti ada Gunung Kembang. Ada Gunung Bismo, ada Gunung Prau. Lah sampailah Gunung Sindoro maupun Sumbing.
Komplit berarti ya Pak ya di Komplit. Wonosobo ya. Dari enggak apa namanya dari latihan-latihan dulu sampai nanti bisa ya kan. Gitu ya. Bahkan yang kalau mau lihat sunrise itu saya tawarnya gini, mau yang turun mobil ada, mau yang naik 20 menit ada, mau yang naik 3 jam ada, mau yang 4 jam ada, dan mau yang 7 jam ada. Jadi tinggal pilihan. Tinggal pilih ya. Saya mau turun mobil langsung lihat sunrise. Loh, bisa kok. Di Gardu Pandang ada, di situ ada Pintu Langit, ada Watu Anggrek, juga di Bukit Cinta. Iya, itu yang Di tinggi-tinggi situ banget ya Pak ya. turun mobil, bahkan turun mobil ada homestay-nya. Buka jendela langsung lihat matahari terbit, bawahnya ada awan. Berarti bukan sekedar negeri di atas awan, kamar di atas awan sekarang ini. Yang lebih ekstrim lagi mungkin rafting juga bisa di Serayu ya Pak Rafting ya. bisa. Iya, Jadi mulai dibanding dari Garut, ketinggian sampai di bawah. bawah ya. Komplit banget. Sama wisata mancing, bisa di Wadas Lintang itu ada wisata mancing, rafting, bahkan tubing. Yang tidak kalah penting adalah edukasi, terutama di sektor budaya seni itu. Maka harus ke Wonosobo. Harus Wonosobo ya Sobat Citra yang mau mudik juga semoga lebih ini ya, lebih nyaman juga ya Pak ya, lebih betah juga ya. Ya. Oke Pak Agus, sepertinya udah 1 jam nih ya bersama kita, ngobrolnya asik banget. Yap. Kalau misalnya ngobrol tentang pariwisata Wonosobo nggak 2 hari kayaknya nggak cukup deh Pak, itu soalnya banyak banget ya kan. Dalam 2 hari yang pedot ininya Pak. Ceritanya belum pedot, Iya, ininya iya. yang pedot. Nah, oke, ada yang mau disampaikan lagi Pak Agus, mungkin pesan-pesan untuk para pemuda-pemuda Wonosobo terutama yang nanti mau ikut duta wisata. Ya, teman-teman yang sekarang sudah masuk di 15 besar Mbak maupun 5 besar Mas, terus berjuang karena Anda nanti adalah harapan seluruh warga masyarakat Wonosobo untuk menjadi duta wisata. Duta itu adalah wakil wisata, ya ini potensi kita. Nah, mewakili kami semua untuk bisa memperkenalkan, mempromosikan wisata Wonosobo di luar. Meskipun tidak selalu harus dengan cara luring, tetapi juga sekarang dengan media yang ada, media sosial, Anda bisa lakukan secara daring dengan kemampuan Anda, pengetahuan Anda, kapasitas Anda, dan juga kapabilitas Anda. Angkat Wonosobo karena pariwisata adalah potensi terbesar kita yang harapannya mampu membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat Wonosobo melalui kunjungan dari para wisatawan. Tetap semangat, dan juga kepada teman-teman yang kemarin belum masuk di dalam 15 besar, jangan berkecil hati karena tidak ada kata yang tidak mustahil bahwa di setiap peluang pasti ada keberhasilan. Pasti Anda akan sukses dimanapun Anda berada. Itu aja, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Agus sudah hadir di Citra FM, dan demikian Sobat Citra, nantikan terus untuk obrolan kita tentang pariwisata dan sebagainya setiap hari Minggu jam 4 sore ya. Saya Diki bisa pamit di Wonosobo Asik Forever. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.